Wabil khusus tentang kripto ini lagi sangat booming, lagi sedang in-innya. Apalagi di kalangan para milenial, Pak Inayatullah. Namun begitu banyak sekali, apalagi ini kemarin itu Pak Inayatullah, kasusnya Ghazali dari mahasiswa Udinus Semarang yang tentang NFT itu bisa booming sekali. Semakin banyak masyarakat yang ingin tahu maksudnya konsep kripto itu seperti apa sih, ya. Maksudnya NFT itu seperti apa, dan ketika kita ingin memahami kripto apalagi NFT dan lain sebagainya, maka kita harus paham dulu apa itu blockchain. Dan karena kita ini dari orang-orang hukum ekonomi syariah, pasti pertanyaannya, apakah blockchain itu boleh? Apakah blockchain itu hukumnya halal, haram, atau mubah? Mungkin benar apa yang dikatakan Mas Bagas, bahwa ini tuh hanya pemantik saja dari saya, karena juga sama sebetulnya pengetahuan saya tentang kripto, tentang NFT, tentang blockchain, hanya mereka karena kita bukan sarjana sains atau sarjana IT, kita sarjana hukum. Tetapi tetap ini menjadi satu PR buat kita, terutama kita sebagai para pengajar ekonomi syariah, karena pergeseran nilai, kemudian juga pergeseran cara kerja, bahkan mungkin ke depan there is no need for lawyers, tidak ada lagi kebutuhan dengan lawyers karena sekarang sudah smart contract, smart lawyers. Jadi semakin ke depan semakin kita merasakan bahwa apa yang menjadi pemikiran kita sekarang sebetulnya sudah menjadi kenyataan. Saya ingin memulainya dari sebenarnya bagaimana sih Islam itu memandang tentang harta. Kita umat Islam harus kita akui, di negara manapun umat Islam itu umumnya memandang harta itu sangat pejoratif, sangat tidak baik secara umum lah. Jadi kalau ada yang kaya jangan sampai kaya dan seterusnya. Padahal jadi kaya itu ya bagian dari agama. Kita tahu kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu salah satu asyarul mubasysyirin bil jannah, salah satu sahabat yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk surga. Jadi Abdurrahman fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, bahkan 7 dari 10 yang kata baginda Nabi itu pasti masuk surga. 7-nya itu orang kaya, 7-nya itu entrepreneur sukses. Abdurrahman bin Auf setelah hijrah ke Madinah, kemudian beliau mengatakan ketika ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi untuk bekerja sama dengan Sa'ad bin Rabi, beliau hanya mengatakan daluni ala suqil Madinah. Daluni ala suqil Madinah, tunjukkan aku di mana pasar. Kemudian beliau berjualan, sukses berjualan sampai kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau, khairul mal, atau sebaik-baik harta itu ni'mal mal, kata beliau, ni'mal malus salih inda rajulus salih. Senikmat-nikmat harta itu kalau harta itu dipegang oleh seorang yang saleh, yaitu kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ketika beliau wafat, salah satu wasiat beliau itu kepada seluruh veteran perang Badar, bagikan harta saya. Masya Allah, ternyata dari pembagian harta itu Utsman bin Affan ikut antri dalam barisan antrian mendapatkan harta. Dan sahabat yang lain berkata, Utsman, hanya untuk uang 200 dirham kau ikut antri. Kata Utsman radhiyallahu an, sebetulnya bukan soal uang 200 dirhamnya, tetapi harta Abdurrahman bin Auf ini halal, berkah, dan aku ingin mendapatkan keberkahan dari harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Bapak Ibu sekalian, para dosen, para guru besar, para doktor yang mulia, saya ingin mengemukakan awal kisah ini agar kita umat Islam punya kepedulian tentang pembangunan ekonomi, dan sekarang ke depan ini tantangannya menjadi semakin beragam dengan
metode uang yang berubah. Kita dulu tahu bagaimana uang itu berasal dari awalnya barter ya. Mungkin Mas Bagja, Mas moderator, Bagja, saya mau sedikit share screen ini. Gimana caranya? Baik. Biar saya tidak lupa yang mau disampaikan apa. Sudah Pak, sudah bisa share screen. Ya, baik. Bentar. Ini sudah tampil? Sampun Pak, sudah Pak. Baik. Saya kasih judul saja, mengaji ulang atau mengaji tentang uang. Jadi karena memang tadi malam saya diskusi sebentar dengan Mas moderator bagaimana kita melihat uang. Nah ini kita tahu bahwa pandangan umat Islam tentang harta tadi seperti yang saya kutip, bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf. Ada lagi Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini Masya Allah, satu dari dua sahabat yang bertahan di puncak Uhud membela Nabi SAW. Dan beliau pun salah satu dari Asyarul Mubasyirin, satu dari 10 yang kata baginda Nabi SAW pasti masuk surga. Jadi Talhah bin Ubaidillah. Jadi beliau ini membela baginda Nabi SAW sampai di puncak Uhud ketika perang Uhud. Kemudian kata baginda Nabi SAW sebagai penghormatan kepada Talhah karena tangannya buntung ditebas kafir Quraisy ya. Beliau mengatakan man arada an yamdura syahidan yamsi ala wajhil ardi famdur ila Talhah. Barang siapa yang mau melihat orang yang sudah mati syahid tapi masih hidup katanya, masih jalan-jalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Talhah. Apa keistimewaan Talhah? Talhah itu punya harta banyak, kemudian hartanya diinfakkan untuk perjuangan-perjuangan Islam. Nah, sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, zuhud itu laisa zuhud an tatruka dunya min yadika wa hiya fi qalbika wa innamaz zuhud an tatrukaha min qalbika wa hiya fi yadika. Zuhud itu bukanlah engkau meninggalkan kemewahan dunia dari genggamanmu, tetapi hatimu terus memikirkannya. Zuhud adalah engkau meninggalkan kemewahan dunia dari hatimu meskipun ada dalam genggamanmu. Ini Masya Allah. Kalimat itu memotivasi kita untuk memahami harta dalam konsep, apalagi ini sekarang ya, konsep digital. Nah, yang anak-anak muda sekarang semakin termanjakan dengan konsep digital. Faktanya kita tahu bahwa fakta yang ada, umat Islam dengan resources yang melimpah, terutama di Timur Tengah dengan minyak dan seterusnya, faktanya umat Islam masih tertinggal soal harta ini, soal uang. Kemudian salah satu konsentrasi dakwah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam itu justru tentang uang, tentang keadilan, tentang ekonomi. Dan syariat orang-orang sebelum kita atau syar'un man qablana bagian dari syariat kita. Karena dia bagian dari syariat kita, maka pantas kita mengingat Nabi Allah Shu'aib yang punya kepedulian tentang dakwah ekonomi. Jadi dakwah ekonomi itu dakwah utama dari Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Saya kutip ayatnya ini bagaimana? Beliau ayat yang khusus turun untuk beliau kan dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'daw fil ardi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Ini ditafsirkan oleh banyak ulama, oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan al-qisti di sini adalah al-adl. Karena bahkan jadi bahasa Inggris justice itu orang bilang ambil dari kata qist, bil qisti atau bil adli. Wadzalika bi an tu'fu ahla haq huquq allati hiya mimma yukal au yuzan huquqihim. Jadi benar-benar wala tabkhasun nas asya'ahum. Nah ini wala tabkhasun nas asya'ahum ini jadi dakwahnya Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Jangan menjadikan masyarakat itu fawdhah, chaos. Jangan membuat masyarakat chaos dengan kecurangan-kecurangan dalam hal ekonomi. Terutama kita tahu semua sekarang
bagaimana menyikapi uang digital? Apakah uang digital ini menjadi tren ke depan yang kita rasakan? Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para guru besar, mohon maaf jika saya terkesan seperti memberi kuliah, tapi nanti saya lebih senang sebetulnya sebagai pemantik saja ini pembicaraan saya. Kita tahu tentang uang ya, kita tahu tentang uang bagaimana dulunya barter, kemudian emas dan perak, dahab wal fiddah. Bahkan saya juga baru tahu itu ternyata mata uang kita rupiah itu artinya perak. Jadi maka itu bahasa Sanskerta ya, maka itu di India, di Pakistan itu nama mata uangnya rupi. Nah, itu karena satu rumpun kata mungkin dulu awalnya, itu artinya perak. Jadi mata uang kita rupiah karena di backup oleh keberadaan emas dan perak, itu berarti demikian dulunya. Tapi kemudian kita mengenal fiat money atau uang kertas yang disebut dengan fulus dalam bahasa Arab. Ini menarik kalau kita ingat kisah Ashabul Kahfi. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana para Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah 309 tahun, kemudian begitu dibangunkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan, fab'atu ahadakum biwaraqikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yushiranna bikum ahada. Di awal ayat surah Al-Kahfi itu Allah menceritakan kaum ini setelah menghadapi kezaliman yang panjang, Allah tidurkan, ya kan, wa tahsubuhum aiqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kalian mengira Ashabul Kahfi ini tidur, sesungguhnya terjaga, sesungguhnya mereka tertidur. Kemudian dibekali dengan ayatnya itu fab'atsu ahadakum biwaraqikum hadhihi. Jadi di zaman itu Ashabul Kahfi sudah disebut dengan waraqah. Waraqah itu kan kalau bahasa Indonesianya umumnya diterjemahkan sebagai kertas. Apakah sudah ada mata uang kertas di zaman itu? Karena ayatnya fab'atsu ahadakum biwaraqikum hadhihi. Nah, ulama menafsirkan, sebagian Imam Al-Qurtubi mengatakan sebenarnya waraqah di situ tidak berarti uang kertas, tetapi maksudnya adalah uang koin dengan emblem raja yang berkuasa ketika itu. Jadi seorang raja berkuasa, kemudian kekuasaannya itu sangat zalim, kemudian dia menempatkan emblem kekuasaannya di koin yang disebut dengan waraqah. Maka fab'atsu ahadakum biwaraqikum hadhihi itu punya pemaknaan modal yang dipegang oleh Ashabul Kahfi untuk berada atau menjaga dakwah mereka. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, ini keberadaan fiat money kita sudah tahu semua, saya tidak perlu mendiskusikannya. Kemudian bergeser ke uang elektronik, yang sekarang ada misalnya kartu tol ya, kartu tol itu e-tol, e-money dan seterusnya diatur dalam peraturan Bank Indonesia di PBI nomor 20 tahun 2018 tentang uang elektronik. Kalau saya tidak keliru di peraturan itu disebutkan antara lain bahwa pihak swasta pun bisa menerbitkan, dan memang betul bahwa pihak swasta menerbitkan uang elektronik. Dan uang elektronik ini sangat berbeda dengan uang kripto, karena uang elektronik hanya memindahkan uang biasa, uang standar ke dalam sistem elektronik kita. Jadi ada berapa yang kita punya 100.000 kemudian distorkan, ditukarkan menjadi uang elektronik dalam bentuk e-money, baik itu e-wallet dan seterusnya, intinya berpindahnya uang. Ini mungkin tidak menjadi concern yang terlalu besar dalam perkembangan digital tentang uang, karena itu fakta uangnya ada, kemudian uangnya dipindahkan. Nah, yang menjadi concern kita sekarang adalah perkembangan uang kripto. Uang kripto ini menghasilkan bisnis berikutnya. Bisnis berikutnya adalah NFT, non-fungible token, kemudian metaverse, yang terakhir ini metaverse aset ya. Jadi non-fungible token itu mendasarkan pada uang kripto dan pada kriptografi, blockchain dan seterusnya. Menjadi pertanyaan sesungguhnya, kalau mau dibalik secara sederhana, Fatwa Majelis Ulama sudah mengharamkan ya tentang uang kripto. Jadi kalau sederhana kita bilang sudah selesai, tapi ini kita wallahu alam bagian dari cara kita untuk memahami
apa sih latar belakangnya atau kenapa sih sampai uang kripto ini menjadi menggila, bahkan kita tahu Bitcoin sampai mendekati 1 miliar per pieces per koin, di mana sebelumnya hanya harga jualnya hanya $1. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah yang terhormat, para guru besar, para dosen, para peneliti, inilah yang menjadi concern kita ketika uang kripto itu sudah tidak lagi punya backup apa-apa. Kalau fiat money, dia di backup oleh negara. Emas dan perak dulu asalnya, kemudian berkembang menjadi fiat money, kemudian dituliskan angkanya, dituliskan nominalnya 100.000, 200.000, backupnya adalah negara. Negara dulu membackupnya dengan keberadaan emas yang kita punya. Tapi sejak Bretton Woods Agreement, kita tahu tahun 1940-an, Bretton Woods Agreement awalnya menyepakati backup setiap uang itu dengan emas dan dolar. Tapi kemudian dolar secara tersendiri menyatakan keluar dari Bretton Woods Agreement dan menyatakan bahwa tidak diperlukan lagi backup emas sebagai cadangan devisa suatu negara untuk menentukan uang. Maka uang itu betul-betul menjadi benda atau barang yang menjadi ketentuan pemerintah untuk meletakkan angka dan nominalnya. Sehingga apa yang terjadi sekarang di Lebanon, kemudian apa yang terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, pernah kita mengalami krisisnya. Maka uang itu menjadi barang dalam tanda petik yang diperdagangkan dengan mudah dan nilainya sangat mudah jatuh. Gagasan tentang uang kripto ini, terutama Bitcoin yang saya baca, itu untuk menghindari mudahnya atau gampangnya terjadi inflasi pada satu mata uang. Nah, pertanyaannya adalah apakah kripto itu bisa kita sebut sebagai mata uang atau sebagai barang dagangan, dalam bahasa Arab disebut sil'ah. Hal hiya minal umulah am al-sil'ah. Apakah uang kripto itu al-umulah, mata uang, atau apakah dia sil'ah biasa saja, benda yang diperdagangkan? Kalau dia umulah, hunaka tab'an dawabit walawazimat lil umulah, ada berbagai ketentuan tentang umulah. Kita ingat ucapan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan ketika ada orang yang bisa mencetak dalam tanda petik uang di zaman itu menggunakan kulit, ketika kulit bisa disepakati sebagai alat uang, alat tukar, kata Imam Malik itu pun harus diberikan stempel oleh negara. Sultan, beliau menyebutnya dengan kalimat sultan. Artinya ada otoritas tertentu yang mengawasinya, ada otoritas yang kita sepakati untuk mengawasinya, yaitu negara. Sehingga keberadaan uang kripto ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah dia umulah dalam pengertian seperti fiat money atau apakah dia silah, barang dagangan yang kita perdagangkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih jauh saya ingin mengutip tadi tentang kriptografi ya. Ini banyak tulisan lah tentang kriptografi, bagaimana apa itu kriptografi. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah nonton film Enigma, Enigma itu film yang menceritakan tentang sebuah mesin ketik saja yang diperjuangkan atau dipertaruhkan dengan habis-habisan hanya sebuah mesin ketik. Ternyata itu mengandung kode yang kemudian mengakhiri perang dunia. Tentang mesin ketik itu mengandung kode itu. Nah, kriptografi ini kurang lebih demikian. Jadi kripto itu something that is hidden, sesuatu yang menjadi rahasia, dan grafi kita tahu tulisan. Jadi tulisan yang dirahasiakan. Bagaimana para ahli komputer menciptakan kriptografi, kemudian blockchain ledger yang dibangunnya itu untuk mencatat seluruh transaksi secara open journal. Jadi kalau sekarang saya transfer uang misalnya ke si A, kemudian transfer itu diketahui oleh bank saja berapa nilainya, berapa nominalnya, dan kemudian kapan uangnya sampai. Tapi dengan kriptografi dan blockchain, kemudian dibangun ledgernya, itu seluruh orang bisa tahu berapa sebetulnya jumlah uang yang beredar. Sehingga terutama ini kita tahu Bitcoin itu menyebabkan
keterbukaan yang besar dan menyebabkan kepercayaan publik. Maka kepercayaan publik yang besar itulah yang mengantarkan kepada nilai yang besar atau nilai yang tinggi kepada mata uang kripto itu. Nah, cryptocurrency, kemudian NFT yang kemarin ramai. Jadi non-fungible token itu semacam kode rahasia yang dibuat untuk menjaga sebuah karya, sehingga karya itu benar-benar memiliki nilai di dunia yang makin maya, yaitu di metaverse. Itu mungkin apa yang menjadi pikiran kita bersama tentang bagaimana perkembangan uang, kemudian bagaimana Imam Malik mengatakan harus ada setidaknya minimal stempel dari sultan yang menegaskan bahwa uang itu berlaku, atau mata uang kulit di zaman beliau itu memiliki nilai yang berharga di mata di mata masyarakat. Ini saya kutip kisah yang tadi saya ceritakan. Ini cuma menceritakan ya tafsir daripada surah Al-Kahfi. Saya baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbukum a'lam bima labithum fab'athu ahadakum biwaraqikum hadhihi. Biwaraqikum. Ayatnya menyebutkan biwaraqikum hadhihi ilal Madinah. Wa idza ma'hum waraqah. Jadi situ bersama mereka itu mereka memegang warak, yang ditafsirkan oleh ulama di sini min darbil malik alladzi kanu fi zamanihi. Jadi dari emblem kerajaan yang di zaman mereka, falyatikum birizqi minhu ay bi ta'amin. Hendaklah dia membawa makanannya. Wala yasiranna bikum ahada. Ini tafsirnya panjang ya, ini saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi. Bahkan raja ahaduhum para al-ma'alim tankira hatta intaha ilal Madinah fastaqbalahun nas la ya'rif minkum ahada. Jadi orang terheran-heran dengan Ashabul Kahfi, siapa mereka, kemudian menunjukkan warakahnya itu, emblem uangnya itu dari zaman 300 bagaimana disebutkan 300 mundur salatumi'ah wa tisasinin 309 tahun anta asabtakan junalas tabitariki hatta dan seterusnya. Ini menceritakan kemudian bagaimana ditemukan peninggalan-peninggalannya dalam sebuah gua, dan kemudian dengan izin dan qadar Allah Subhanahu wa taala para Ashabul Kahfi itu kemudian dicabut ruhnya setelah diketahui oleh publik. Apa yang menarik tadi saya katakan, karena di ayat ini sudah disebut dengan kata warakah. Walaupun Imam Tabari mengatakan al-warakah di situ maksudnya adalah emblem dari sebuah koin kerajaan. Nah, kemudian sebentar. Kemudian tadi yang saya bilang kriptografi, ini tentang kriptografi, ya kan? Jadi sistem yang kita bangun atau sistem yang dibangun oleh ahli komputer itu tidak memungkinkan mereka menjaga kerahasiaan originalitas transaksi dan membangun ledgernya. Nah, inilah lahirnya salah satunya Bitcoin. Walaupun para ulama mengatakan atau para ahli mengatakan jumlah uang digital ini atau uang kripto ini sekarang lebih dari 8.000 yang beredar. Dan dari 8.000 yang beredar itu mungkin yang paling monumental Bitcoin. Kemudian, mungkin saya tidak berbicara tentang kapitalisasi pasar ya, tapi yang ingin saya singgung sedikit lagi adalah perkembangan bank digital. Saya baru kemarin dapat informasi grup Arta itu sedang menyiapkan bank digital, tapi ya masih bank digital konvensional. Mungkin ini impian kita semua, bagaimana bank digital seperti Bank Jago, kemudian mungkin juga Bank Arta, itu bisa mengkonversi dirinya atau minimal punya branch syariah. Karena bank digital sekarang jadi pilihan anak-anak muda, pilihan milenial. Tanpa perlu antri di perbankan, kemudian buat bank digitalnya sendiri sebuah kemudahan karena tidak perlu sewa kantor dan seterusnya. Nah, ini memang buat umat Islam jadi tantangan baru, karena bukan tantangan baru saja, tapi tantangan yang berat karena modal yang diizinkan oleh OJK juga tinggi yang ditentukan OJK. Kalau saya tidak keliru 10 triliun untuk membangun bank digital. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari mulai bagaimana umat Islam memandang harta, kemudian bagaimana harta itu oleh baginda Nabi SAW disebutkan ni'mal malus saleh indar rajulus saleh.
harta yang baik jika dia dimiliki oleh orang-orang yang baik, oleh orang yang saleh. Dan bagaimana uang, ada prasyarat yang kita tahu, harus ada kebijakan negara yang menjamin keberadaan uang itu. Harus ada aset yang menjadi backup dari uang. Kalau dulu dengan emas sebagai pengganti fiat money, mengganti uang kertas. Sekarang uang itu bergeser kepada kripto. Nah, apakah kripto ini kalau memang kita bicara dari sisi keamanannya, dia memiliki keamanan yang baik. Tetapi kenapa Majelis Ulama kemudian memfatwakan haram? Saya baca dalam fatwanya, tegas Majelis Ulama mengatakan fihi darar, ada darar, ada gharar dan darar. Ada gharar dalam artian karena fluktuatif harganya tidak bisa ditentukan, kemudian ada gharar dalam hal permainan nilainya. Tetapi ini harus kita akui bahwa di kalangan milenial, terutama anak-anak kita, mungkin suatu saat cucu-cucu kita, belanja itu sudah pakai, ke depan tidak lagi pakai uang, tapi mereka cukup dengan barcode, cukup dengan men-scan barcode dan selesai. Jadi ini menurut saya secara fiqhiyah, min nazariyatil fiqhiyah, sawa'un kana min adillah al-aqliyah atau adillatil naqliyah atau ijtimal ulama bal ijtihadul fuqaha, nihna bihajah ila tariqah atau turuq al-istidlal al-jayyidah, al-istidlal al-mustad'afah, al-istidlal al-qawiyah. Bagaimana kita perlu dengan dalil-dalil yang kuat untuk memastikan bahwa cryptocurrency itu kalau kita fatwakan haram, apakah betul darar dan dararnya itu lebih besar daripada manfaatnya? Yang pertama, saya mendapat satu artikel menarik antara lain yang disampaikan di Al Jazeera ya. Al Jazeera mengatakan ada sekelompok ulama, dalam tanda petik ini ulamanya, artinya mereka yang terlibat di dunia akademisi di Eropa, di Amerika, kaum muslim, para profesor, yang memfatwakan bolehnya kripto, bolehnya Bitcoin, bolehnya mata uang kripto. Karena nilainya yang in-string berada di sana seperti emas yang punya nilai in-string, kata mereka. Walaupun saya pribadi mengatakan bahwa di bidang in-string dia tidak sama dengan in-string emas, karena emas dan perak dia in-string di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu hadisnya tanda-tanda akhir zaman adalah kasratul mal, semakin besar semakin banyaknya harta yang tidak terukur itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas menurut saya menjadi tugas kita untuk memahamkan kepada anak-anak dan kepada generasi berikut dan kepada diri kita sendiri bahwa perubahan teknologi ini sebuah kenyataan di depan kita, keniscayaan yang kalau kita tidak jawab dengan adillah syar'iyyah al-qawiyah wal jayyidah wal mustadillah, dia akan membuat pendapat, akan membuat opinion that Islam is out of date. Islam tidak bisa menjawab tantangan zaman. Islam tidak compatible dengan perkembangan teknologi dan sains. Kalau itu yang terjadi, maka merugikan kita sebagai terutama sebagai pengajar dan ekonom di bidang ilmu syariat Islamiyah, syariah Islamiyah. Jadi kalau itu yang terjadi, kita dirugikan dengan pendapat-pendapat yang akan berkembang di tengah masyarakat. Tapi kalau kita tidak memahami atau membiarkan kemudian terjadi faudah, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Kemarin Cina telah mengumumkan akan menciptakan yuan coin sebagai lawan dari mata uang kripto. Dan yuan coin itu juga berbasis kripto, bukan lagi berbasis uang elektronik, tapi dia sudah berbasis kripto. Kalau saya tidak keliru, Qatar pun akan menciptakan uang yang sama. Bahkan beberapa pengusaha secara personal di Timur Tengah, di Uni Arab Emirates, itu menciptakan uang kripto untuk menahan inflasi dan seterusnya. Mungkin itu, mohon izin Pak Bagas, mungkin dan yang lainnya, jika apa yang saya sampaikan tidak tepat atau kurang tepat atau tidak berkenan, karena terus terang sama dengan Bapak Ibu sekalian, saya juga masih mencoba mempelajari, belajar bersama tentang perkembangan digital, dan terutama aset-aset digital yang suka tidak suka ada di depan mata kita.
kemudian melahirkan perdebatan fikih, perdebatan hukum, bahkan mungkin belum ada aturan ya, baik itu aturan formal undang-undang tentang mata uang digital. Yang ada baru keputusan atau surat dari Kementerian Perdagangan tentang perdagangan uang kripto. Selebihnya saya kira belum ada. Jadi ini mungkin salah satu salah satu tantangan hukum ya, kalau kita bisa katakan tantangan hukum, karena kepastian hukum, asas kepastian hukum, asas perlindungan konsumen, asas niat jahat dan seterusnya, mens rea dan seterusnya, ini harus kita pahami dalam kaitannya dengan mata uang digital. Saya kira demikian, Mas Bagas. Mohon maaf jika waktunya berlebih. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Inayatullah atas pemantik diskusinya, atas materi yang sangat menarik sekali. Tadi di awal kita berbicara tentang uang, bagaimana Islam itu memandang tentang uang, lalu juga diterangkan juga, dikaitkan juga dengan isu yang sangat hangat akhir-akhir ini, yaitu tentang blockchain, tentang kripto, bahkan tentang NFT. Nah, ini nampaknya ada sekitar kurang lebih 50 partisipan, anggota peserta pada diskusi pada pagi hari ini. Masih tersisa waktu cukup banyak, Pak Inayatullah. Maka saya coba untuk membuka termin pertanyaan yang pertama berisikan 3 pertanyaan. Baik, kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, masukan, pandangan atau gagasannya sebagai bahan diskusi pada pagi hari ini, silahkan bisa langsung raise hand atau bisa langsung open mic-nya. Bisa langsung open mic-nya saja dan bisa menyampaikan pertanyaan atau gagasannya. Dipersilahkan. Silahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau mas-mas dan mbak-mbak yang ingin mengajukan pertanyaan dan diskusi, dipersilahkan. Oh, ini ada yang sudah resen, yaitu mahasiswi dari FSC Winwali Songo, Mbak Widya Aprilia Ningrum. Silahkan bisa langsung open mic-nya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Bagas atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Inayatul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak telah menyampaikan materi tentang mata uang kripto ini, karena saya sebagai mahasiswa, sebagai milenial juga sangat tertarik gitu untuk meneliti lebih jauh perkembangan dari cryptocurrency itu sendiri. Nah, tadi di materi telah disampaikan bahwa perkembangan dari adanya kriptografi, kemudian memunculkan adanya sistem ledger namanya blockchain, itu kan menjadi basis awal dari adanya kripto, kemudian metaverse, dan saat ini adalah dari NFT itu sendiri. Kalau berbicara mengenai uang kripto ini, prakteknya kan memang sudah ada ya Pak di Indonesia, bahwa itu menjadi alat tukar, dan MUI DSN sendiri sudah mengeluarkan fatwa haram seperti itu. Lalu kalau misalnya saya menjadikan dan di MUI itu haramnya sebagai mata uang, tapi tidak diharamkan sebagai aset. Seperti itu ya Pak, di fatwanya aset kripto itu diperbolehkan, dalam artian kita boleh membeli kripto asalkan menjadikan kripto itu sebagai aset atau instrumen investasi, seperti itu Pak. Nah, kemudian dihubungkan dari tadi yang kriptografi, bahwa munculnya NFT itu alat tukarnya adalah berupa kripto, seperti itu. Mata yang nilainya itu didasarkan pada mata uang kripto.
Lalu bagaimana ketika misalnya saya sebagai pelaku gitu di konsumen kripto ini menukar aset kripto saya dengan berupa token atau NFT ini, apakah kemudian aset kripto saya tersebut statusnya berubah menjadi mata uang, atau bisa saja saya menyebutnya sebagai aset gitu Pak. Jadi nanti sistemnya bisa saya anggap sebagai barter seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya Priyaningrum atas pertanyaannya. Sembari menunggu pertanyaan lain dari para peserta, mungkin Pak Inayatullah bisa memberikan insight-nya tentang pertanyaan dari Mbak Widya Priyaningrum. Saya juga sebenarnya bertanya-tanya Pak Inayatullah, karena ketika kita membeli NFT itu kan bayarnya pakai Ethereum kan. 0, sekian berapa Ethereum lah, itu tuh apakah sama saja misalkan saya gitu membayar pakai Ethereum, apakah saya menggunakan kripto Ethereum-nya itu sebagai alat transaksi ataukah tidak? Karena kan kalau di fatwa MUI itu yang diharamkan yang menjadi alat transaksi ya Pak Inayatullah. Mohon insight-nya Pak Inayatullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini syukur kalau di ruangan ini ada dari DSN ya. Walaupun saya juga di Majelis Ulama, tapi di bagian biro kerjasama internasional, jadi bukan di DSN. Jadi kita sebenarnya ingin mendengar bukan sekedar apa yang kita baca dari pertimbangan-pertimbangan fatwa, tapi alangkah baiknya kalau ada anggota DSN yang bisa menjelaskan. Tetapi dalam pemahaman saya kira-kira begini, kita sepakat bahwa pada awalnya uang itu barter, ya kan? Barter. Ketika semua barter sudah tidak bisa lagi memenuhi keinginan kita, karena saya butuh garam, tapi Mas Bagas butuhnya beras, dan seterusnya, sehingga kita terjadi barter. Maka kemudian kita menemukan alat berikutnya, yaitu uang, dalam artian gold, dinar, dan dirham. Saya tertarik ketika mendengar kata dirham, dinar itu katanya, wallahu alam, dinar itu dinun ala nar gitu. Jadi kalau dia diperlakukan baik, maka dia menjadi muamalatud din. Tapi kalau dia diperlakukan dengan tidak baik, maka dia menjadi mendekatkan kita kepada neraka. Wallahu a'lam. Dinamakanlah dinar katanya. Tapi sebenarnya dia dasarnya karena berbasis emas. Kemudian yang berbasis perak disebut dirham. Nah, mata uang kita rupiah itu tadi saya katakan di awalnya memang perak, maka disebutlah rupiah. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat uang-uang zaman dulu itu, terutama uang koin, kenapa dibuat gerigi pada pinggir-pinggirnya itu? Misalnya uang 1000 itu dibuat gerigi, karena dulunya itu memang emas. Jadi cara untuk mencuri emasnya itu digosok, kemudian kalau digosok itu ketahuan geriginya rusak, sehingga timbangan emasnya berkurang. Nah, itulah sebabnya kenapa mata uang dulu itu dikasih gerigi di pinggir-pinggir. Itu untuk menjaga nilai instring yang ada di mata uang itu, yaitu emas dan perak. Dan kita tahu kasus belum lama ini, beberapa bulan belakangan, kasus Pak Zaim Saidi yang ditahan di Polda Metro Jaya karena kasus kurang lebih transaksi menggunakan mata uang emas. Beliau disangka melanggar tentang undang-undang mata uang. Dan di undang-undang mata uang disebutkan bahwa alat transaksi yang sah di Republik ini adalah rupiah. Sehingga kalau kami di bisnis travel haji itu memang serba salah, karena seat setiap penumpang itu oleh airlines dibuat harganya US dollar, tapi ketika kita beli ternyata nilai rupiahnya jatuh, begitu dan seterusnya. Itu contoh saja. Jadi sejak awal sebenarnya uang itu emas dan perak, karena emas dan perak punya nilai instring di dalamnya. Sampai kemudian ada kertasnya di backup oleh negara. Backupnya pun atas dasar emas dan perak. Nah sekarang masalahnya adalah ketika fatwa Majelis Ulama menyebutkan uang kripto itu haram dalam artian as a currency, sebagai kal'umulah. Kalau kal'umulah fahiyah haram bidat wa haram bil tawasul bil muwasalat.
Jadi haramnya itu, ulama mengatakan, kalau di Timur Tengah ya, ulama mengatakan haramnya itu haram karena zatnya, karena tidak ada bendanya. Kemudian haram karena prosesnya. Jadi kalau mereka mengatakan begitu, prosesnya itu tidak kita tahu bagaimana prosesnya. Kadang harganya naik dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau itu kita jadikan alat tukar, dalam artian saya menukar saja seperti Ethereum yang ditukar dengan NFT, atau mungkin ke depan Shiba Inu ditukar dengan NFT gitu kan. Jangan-jangan Mbak juga punya cadangan Shiba Inu sekian gitu kan, yang harganya lagi murah misalnya. Itu bagaimana kita tukar? Kalau kita tukar sebagai alat penukaran saja, tidak sebagai kita perlakukan tidak sebagai uang. Sebenarnya kata umulah sendiri, al-umlah atau umulah, bahkan penukaran uang itu dinamakan sarafah. Jadi kalau Bapak umroh pergi haji itu kan lihat sarafah, itu seperti ilmu saraf. Jadi tempat bertukarnya. Jadi dibilang mata uang itu karena tempat kita menukar-nukar, ditukar. Jadi ketika kita menukar itulah, maka disepakati sebagai alat yang diterima oleh semua pihak sebagai mata uang. Jadi kalau kita memperlakukan dia sudah menukar saja, kemudian tukaran itu diterima dengan nilai sekian, maka sebetulnya kita telah menjadikannya sebagai mata uang yang disepakati. Cuman kesepakatan ini mungkin tidak dalam bentuk tertulis. Kesepakatan ini dalam bentuk publik yang menyepakatinya secara umum. Dan saya pikir dengan harga atau nilai Bitcoin, Ethereum, dan seterusnya yang tinggi, orang bahkan lebih memilih ketimbang rupiah, karena rupiah harganya sangat rendah dan sangat mudah jatuh begitu kan. Jadi kalau si A atau si B membuka satu kios, dia buka dengan kalimat misalnya Bitcoin is accepted here, itu, atau Ethereum is accepted here. Ini bukan cuma persoalan fikih sebenarnya, ini juga persoalan undang-undang. Karena di undang-undang kita tentang undang-undang mata uang, tegas sekali bahwa di negara ini tidak boleh ada transaksi menggunakan mata uang yang selain mata uang rupiah. Jadi ini bukan cuma soal halal dan haram, tapi ke depan akan menjadi persoalan hukum pidana. Sebagaimana Pak Zaim Saidi dipersangkakan dengan persoalan pidana dengan menggunakan mata uang tadi dinar dan dirham. Jadi pertanyaan ini menurut saya wallahu alam itu perlu kita eksplorasi lebih jauh, bagaimana kaitannya dengan hukum pidana, bagaimana kaitannya dengan hukum Islam, dan bagaimana kaitannya juga dengan halal dan haram hukum Islam tadi. Hukum pidana tentu sudah menjadi pertanyaan besar ya, karena kalau emas dipersoalkan, maka semestinya transaksi menggunakan uang kripto pun melanggar undang-undang tentang mata uang dan peraturan Bank Indonesia tentang peredaran mata uang. Allah alam, mungkin ada lagi para profesor, para guru besar, mohon izin mungkin ada yang menyampaikan, silahkan. Oke, mungkin ada dari para Bapak Ibu guru kami, Bapak Ibu guru kami yang ingin menyampaikan insight-nya, menyampaikan pandangannya, sangat dipersilahkan. Karena sama saya bisa. Oh, jadi silakan Prof. Arvin Hamid, silakan. Iya. Ya, terima kasih ya. Pak Kiai tadi, Pak Kiai siapa? Inayah ya, Pak ya? Ya, narasumber. Terima kasih Pak sudah memberikan pandangan-pandangan fikihnya dan ya juga dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia dan kondisi kekinian. Ya, saya kira kajian-kajian ini memang kita perlu bumikan ya. Kita perlu bumikan karena dalam perkembangan keilmuan khususnya fikih muamalah iktisadi atau hukum ekonomi Islam, teori-teori ekonomi makronya, mikronya itu masih kosong Pak. Masih kosong, kita masih menggunakan hanya mengambil teori ekonomi makro, mikro, konvensional. Ya, padahal teori ekonomi mikro kita itu ada di usul fikih, ada di kaidah fikih, ada prinsip-prinsip
pembentukan hukum dalam hukum Islam, terutama terkait dengan uang. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Kiai nanti ini bisa menurunkan, membumikan ini dalam bentuk teori iktisadi mikro atau teori iktisadi makro. Kalau uang ya selain ada makronya juga ada mikronya gitu. Makronya itu adalah kebijakan negara. Ya, mikronya itu adalah implementasinya dalam bentuk alat tukar, dalam bentuk ada yang samakan dengan kripto dan lain-lain macam-macam. Itu satu Pak, mudah-mudahan karena kalau kita baca itu dalam perguruan tinggi juga, karena ini butuh landasan teori, butuh kajian yang baik. Karena kalau operasional juga, waduh, nggak bagus juga gitu. Ya, kita lah ini yang pengajar, yang peneliti, yang menurunkan teori-teorinya. Kalau kita langsung bahas misalnya uang itu awal kan sudah selesai kan gitu ya. Cukup di tataran S2 itu sudah selesai. Nah, yang lemah sekarang adalah di teori makronya. Konsep-konsep yang memayunginya. Saya kira Pak Ustaz ya, Pak Kiai, saya berharap ini mungkin ada beberapa rumusan lah terkait dengan uang. Rumusan kayak teori lah gitu, kayak semacam rumus. Ya, misalnya satu, uang dalam perspektif dalam konteks hukum ekonomi Islam, uang itu tidak boleh menghasilkan uang. Nah, itu satu. Nah, itu misalnya rumusnya. Yang kedua misalnya uang sepanjang itu digunakan untuk membeli, menukar alat bayar, misalnya kripto, koin dan sebagainya, itu sah misalnya. Nah, yang ketiga, ya apapun namanya, ya konsekuensi dari alat tukar selain uang itu, kalau tidak jelas objeknya, misalkan ada namanya menambang gitu, saya tidak tahu apa kripto atau apa itu, ada menambang, begitu dapat uangnya menambang katanya, dari situlah akan mendapat uang. Ya, yang ditambang ini apa? Nggak jelas. Ya, apakah yang ditambang itu adalah perdagangan misalnya, ada objeknya, hasil bumi, ada usaha di situ, ada objek, ada barang yang dijual, boleh. Tapi kalau menambang itu nggak jelas, itu tidak sah gitu. Ya, saya kira itu Pak Kiai ya, bagus sekali kajiannya, pandangannya, semakin menguatkan kita mengingatkan kita pada kajian-kajian fikih, pada kajian kitab kuning. Tadi saya lihat, waduh, luar biasa ini kajian-kajian fikihnya Pak Kiai, Pak Ustaz. Saya kira itu Pak, sekedar urun rembuk dalam terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Silakan mungkin dari Pak Inayatullah mungkin ingin menanggapi. Saya menambahkan sedikit Pak. Jadi cryptocurrency ini kita pahamnya jangan dengan pemahaman uang dalam pengertian kita sekarang uang secara umum gitu ya, pemahaman umum. Dia dibangun dengan satu sistem yang semuanya tanpa keterlibatan negara. Misalnya saya kasih contoh saja Bitcoin. Jadi Bitcoin itu dibangun dan setahu saya dia dibatasi hanya 10.000 koin. Dia membatasi dirinya hanya 10.000 koin yang disebar ke publik. Kemudian maka itu di awal harganya hanya $1. Ketika mereka lepas ke publik harganya $1. Sekarang harganya mencapai hampir mencapai 1 miliar 900 sekian puluh juta. Ya kan? Itu tidak lebih dari 15 tahun yang lalu. Jadi dia dengan uang, kalau tadi dibilang Mbak Widya bilang ini invest, jadi kalau orang invest dari dulu cuma $1, kemudian harganya menjadi hampir 1 miliar 976 juta. Jadi konsep dia itu bukan konsep uang dalam pengertian kita yang sekarang. Dia membangun sistem komputer, di sistem komputer yang dikenal perkembangan sistem komputer dengan blockchain. Di blockchain itu dibangun ledger, kemudian ledgernya itu dibuka kepada publik, setiap orang mengawasi yang mengerti tentu saja.
mengawasi. Nah, itulah yang disebut dengan menambang. Jadi kalau saya ikut mencatatkan transaksi-transaksi yang ada dalam proses penjualan, pembelian dan seterusnya Bitcoin, saya ikut menambang, kemudian saya dikasih bonus, dapat bonus dari proses menambang itu. Nah, ini berbeda sekali dengan uang elektronik. Uang elektronik kita memindahkan uang kita ke dompet elektronik, dipindahkan secara nyata, kita beli dan seterusnya. Tapi ini disepakati oleh para penggunanya, ini punya nilai tukar. Jadi terutama di negara-negara Eropa dan di negara Arab sudah mulai banyak hotel cukup dengan menempelkan barcode, maka dia punya akses untuk masuk ke dalam hotel dan seterusnya, barcode dari uang elektronik ini, atau maaf, uang kripto ini. Itulah yang membedakannya dengan uang elektronik atau uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini dalam pandangan saya, wallahu alam, ini tuh satu pertanyaan fikih yang baru, karena dia berhasil, kalau dia disebut sebagai investasi, katakanlah investasi yang disebut Mbak Widya tadi atau Mas Bagas tadi sebagai investasi, bendanya sebetulnya tidak ada, benda dalam artian fisik, tetapi dia ada dalam pengertian rakam. Jadi maka disebutlah di Arab itu al-umulah ar-raqmiyah. Jadi mata uang berdasarkan nilai yang ditulis, dicatat, al-umulah ar-raqmiyah yang disebut ini tadi. Nah, kemudian ini perkembangan yang tidak bisa kita tolak, nyata, terutama generasi milenial paham ini, sangat mengerti mereka bahwa kalau sudah toko-toko besar, katakanlah nanti ke depan mungkin Amazon.com menerima pembayaran dengan Bitcoin atau dengan uang kripto, ini jadi alat transaksi yang diakui sudah tanpa keterlibatan negara, tanpa negara terlibat sama sekali. Maka kalau kita kembalikan ke fikih lama, di mana Imam Malik mengatakan bahkan kalau kalian menjadikan kulit sebagai mata uang, kalian harus mendapatkan stempel dari negara. Karena negara harus tahu dengan angka itu. Jadi aslinya ada backup kepastian hukum dari negara. Itu yang pertama. Yang kedua, nyata di depan mata kita sekitar 10 juta rakyat Indonesia ini menggunakan cryptocurrency atau berdagang cryptocurrency, dan kita tidak cukup hanya dengan memberi fatwa itu haram. Nah, tetapi kita harus memberikan edukasi yang jelas kepada mereka kenapa cryptocurrency haram, di mana unsur gorornya, di mana unsur ketidakpastian hukum itu. Kemudian jangan sampai juga saudara-saudara kita tuh misalnya suatu saat dipidanakan dengan asbab pasal undang-undang tentang undang-undang nomor 11 tahun undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi kalau undang-undang itu diperlakukan berarti ini melanggar ketentuan undang-undang pidana, jadi hukum pidana. Jadi kalau saya misalnya atau siapapun buka toko menerima pembayaran dengan kripto, itu dianggap melanggar undang-undang tentang mata uang. Mungkin itu yang perlu kita lebih pikirkan ke depan. Dan itu, mohon maaf, itu bisa jadi satu tesis atau mungkin bahan skripsi anak adik-adik kita di Fakultas Hukum di berbagai universitas di Indonesia. Mungkin Mbak Widya nanti mau menulis tentang itu. Jadi itu satu sisi yang menarik. Ada temuan baru, temuan hukumnya. Mungkin begitu Mas Bagas. Izin Pak Prof. Arif. Pak Prof. Arifin. Ya, kasih Tas. Ya, mantap. Terima kasih Prof. Arfin Hamid atas masukannya, gagasannya, dan juga terima kasih untuk Dr. Inayatullah atas pandangannya juga. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi yang mengangkat tangan atau meraise hand. Oleh karena itu nampaknya juga waktu jualan yang membatasi pertemuan kita pada pagi hari ini. Tepat pukul 10.30, maka kita sudah sampai di penghujung acara. Walaupun sebenarnya saya masih ada sedikit satu pertanyaan, tapi nanti saya sampaikan secara pribadi saja. Baik, sebelum kita tutup acara Outlook pada pagi hari ini, mungkin Bapak Dr. Inayatullah dapat memberikan closing statement-nya. Dipersilahkan. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, pertama mohon izin saya berterima kasih diberi kesempatan berbicara, walaupun sebenarnya ini bukan kemampuan saya, bukan spesialisasi saya. Kemudian saya hanya ingin kita melihat tantangan ke depan buat
terutama buat anak-anak kita, buat generasi milenial. Kasus atau peristiwa penjualan NFT-nya Gozali itu telah telah mengejutkan publik bahwa dengan hanya foto selfie dia bisa jual seharga 13 miliar kalau tidak salah. Nilai Ethereum-nya sekian, tapi ketika dikonversi ke rupiah menjadi 13 miliar. Sampai ada mahasiswi saya yang bilang, Pak, saya kalau tahu begini saya dulu selfie aja, kemudian saya jual gitu. Ini satu peluang atau satu tantangan pemikiran buat kita semua bahwa generasi milenial, generasi kita ini yang sudah jauh tertinggal, generasi milenial akan semakin perlu memiliki landasan ilmu, landasan teori, landasan teoritis. Apakah sesuatu itu haram atas dasar apa, halal atas dasar apa? Mungkin itu yang menjadi pemikiran kita, para dosen, para guru yang mulia, para guru besar. Mohon izin sekali lagi kalau apa yang saya sampaikan melebar kemana-mana. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber pada pagi hari ini, Dr. Inayatullah Abdul Hasim dari Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih tadi kepada Prof. Arvin Hamid, termasuk anggota Dewan Pengawas ABSI juga. Terima kasih atas gagasan dan masukannya.